Dan saya ditanya oleh orang-orang juga, ada dosen pernah tanya sama saya, Ustadz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka? Pertama, saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik, di neraka. Harus di neraka. Tapi dia baik, Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Akhlak penting, tapi dia bukan tujuan primer, dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta. Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, waktu Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambi a'zam? Dalam hadis Abu Mas'ud, ayu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar, mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in sarak, kalau dia mencuri, wa in zana wa in sarak, biar berzina, biar mencuri, masuk surga. Apakah semua orang Islam ini nanti masuk surga? Masuk surga. Walaupun tidak beriman, tetap masuk surga. Itu kepercayaan kita. Ada orang yang maksiat, orang tak sholat, orang yang tidak ibadah, apakah dia masuk surga? Selagi dia Islam, dia tetap masuk surga. Jadi kalau ibu tanya kepada saya, apakah semua orang Islam masuk surga? Masuk. Begitu pemahaman ajaran agama Islam. Bagaimana dengan muslim yang mengubah kodratnya seperti waria, gay, lesbi? Apakah mereka setelah masuk neraka akan dimasukkan ke surga juga? Setahu saya ya, akan masuk surga juga insya Allah. Selagi orang itu agamanya Islam, sekalipun dia jahat, sekalipun dia ngerampok, sekalipun dia maling, sekalipun korupsi, ditangkap, masuk penjara, mati, masuk surga. Tapi kalau orang kafir, sekalipun orang baik, banyak kesodako, banyak bekerja juang, mati, masuk neraka. Ini begitu dah. Ini dari mana? Itu benar. Yang mereka yakini seperti itu. Dan mungkin juga kamu meyakini seperti itu. Kamu kan yakin begitu, bahwa orang Islam nanti masuk surga kan, non muslim masuk neraka kan. Sekalipun di dunianya orang non muslim, dia punya yatim piatu, bisa nolong orang jompo, dia membangun kesejahteraan, buka lapangan kerja, kesehatan, berjuang siang malam, mati neraka. Orang Islam ngerampok, maling, ngelacur, masuk surga matinya. Begitu kan kamu yakinnya kan? Itu kan indoktrinasi yang saya alami sendiri. Iya, bukan katanya, saya yang mengalaminya sendiri. Dulu saya juga waktu kecil meyakini seperti itu. Orang kafir masuk neraka semuanya, sekalipun tiap hari bagi-bagi duit, sekalipun dia berjuang membela negara, berani mati sebagai pahlawan, masuk neraka karena non muslim. Seperti itu kan? Ya itu persoalannya. Halo semua. Seperti yang kita dengar bersama, Islam mengajarkan sejahat apapun seseorang, asalkan judul agamanya Islam, asalkan bisa ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tetapi, sebaik apapun seseorang, kalau judul agamanya bukan Islam, maka dia akan masuk neraka. Nah, kali ini saya tidak mau mengkritik apa yang mereka percaya. Terserah mereka jika mereka percaya bahwa mereka dapat berbuat jahat sejahat apapun, nanti mereka bisa masuk surga, hanya karena judul agamanya adalah Islam. Itu adalah hak mereka.
Tetapi kita perlu tahu bahwa kepercayaan ini bukan berasal dari Al-Quran. Tidak ada satupun jaminan bahwa seseorang yang judul agamanya Islam pasti akan masuk surga di dalam Al-Quran. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah, jika bukan dari Al-Quran, lalu dari mana kepercayaan ini? Jawabannya adalah dari hadis. Saya pernah membaca sebuah hadis, Ustadz, yang mengatakan bahwa setiap muslim itu pasti masuk surga selama dia tidak musyrik. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kalaupun seorang muslim ini ibadahnya biasa-biasa saja, itu masuk surga dan pintu yang mana, Ustadz? Terima kasih. Apakah setiap muslim itu berpeluang masuk surga? Betul. Jika masih ada iman dalam dirinya, itu terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ajaran semua muslim pasti masuk surga dari hadis ini sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada jaminan masuk surga bagi muslim atau beragama Islam di Al-Quran. Sebaliknya, yang ada di Al-Quran justru jaminan masuk neraka bagi muslim. Tepatnya ada di surah 19 ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi, jika kamu masih tetap mau percaya bahwa sejahat apapun seseorang, asalkan judul agamanya adalah Islam, dia pasti masuk surga. Walaupun Al-Quran berkata kamu yang muslim pasti masuk neraka, itu terserah kamu. Semua orang bebas percaya apapun. Atas dasar yang sama, saya juga tidak menyalahkan Ustadz Firanda yang berkata, Bunda Teresa pasti masuk neraka. Firanda tidak kenal Bunda Teresa, dan memang itu yang diajarkan dalam agama yang dipercaya oleh Firanda. Yang ingin saya lakukan pada video ini adalah membuat perbandingan tentang apa yang dipercaya oleh Islam dengan apa yang dipercaya oleh Kristen. Karena di Kristen juga ada ajaran yang sepintas kelihatannya mirip. Dan saya sering mendapatkan tuduhan dari Muslim yang berkata, enak dong jadi orang Kristen, bisa berbuat dosa sebanyak-banyaknya, karena dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Dari ceramah para ustadz yang barusan kita dengar, kita justru mendapatkan bukti bahwa kejahatan yang Muslim tuduhkan ke Kristen, persis itulah yang mereka lakukan. Selama saya mendengarkan khotbah dari pendeta, saya tidak pernah mendengarkan satu pendeta pun yang mengajarkan bahwa kamu bisa berbuat dosa sebanyak apapun, nanti kamu tetap akan masuk surga, hanya karena KTP kamu beragama Kristen. Dan yang lebih menarik lagi, yang tidak diberitahu para ulama kepada umatnya, adalah apa dasarnya ajaran Muslim pasti masuk surga. Muslim mungkin diberitahu hadis-hadis yang menyatakan mereka akan masuk surga, tetapi tidak diberitahu kenapa bisa begitu. Kenapa mereka akan masuk surga? Berdasarkan hadis-hadis yang mereka rujuk, Muslim pasti masuk surga karena dosa-dosa mereka sudah ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ini sebuah ironi yang sangat menggelikan. Muslim menolak doktrin penebusan dosa, tetapi sebenarnya dasar iman masuk surga mereka adalah doktrin penebusan dosa. Dan doktrin penebusan dosa Islami itu disembunyikan rapat-rapat oleh para ulama, supaya Muslim awam tidak tahu, sehingga Muslim selalu menolak penebusan dosa Yesus. Karena jika Muslim awam yang mengkritik doktrin penebusan dosa Yesus itu tahu bahwa mereka bisa masuk surga karena dosa mereka ditebus oleh Yahudi dan Nasrani, yang pertama mereka pasti akan malu. Kemudian mereka akan guncang. Mungkin mereka akan murtad dan menjadi Kristen. Kenapa mereka akan murtad dan jadi Kristen? Yang pertama adalah karena doktrin penebusan dosa adalah ajaran asli Kristen yang dicatut oleh Islam secara diam-diam. Dan ketika seseorang benar-benar mempelajari Kristen, dia akan melihat bahwa ajaran Kristen tidak seperti yang Islam tuduhkan dan Islam lakukan sendiri. Kristen tidak mengajarkan hal yang tidak masuk akal seperti boleh berbuat dosa seenak jidat nanti masuk surga, seperti yang diajarkan oleh para ustadz. 1 Yohanes 3 ayat 6 berkata, "Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." Jadi ayat ini berkata, terus-menerus berbuat dosa adalah bukti nyata apakah seseorang mengenal Tuhan atau tidak.
Orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya lebih jelas, saya ingin menggunakan contoh waria. Saya cukup yakin, Kristen dan Islam arus utama pasti akan berkata bahwa menjadi waria adalah dosa. Dan Kristen dan Islam sama-sama berkata bahwa waria masih bisa masuk surga. Lalu, apa bedanya? Bedanya begini. Di Islam, seperti yang dikatakan Khalid Basalamah tadi, kamu bisa terus menjalani hidup dalam dosa waria sampai kamu mati. Setelah itu, kamu dipanggang di neraka, entah berapa ribu tahun, lalu kamu akan masuk surga, hanya karena kamu beragama Islam. Di Kristen, tidak seperti itu. Di Kristen, kamu harus mengakui bahwa waria itu adalah dosa, dan kamu bertobat, berhenti berbuat dosa. Maka kamu akan selamat. Lalu, untuk apa Yesus? Yesus untuk membantu kamu berhenti berbuat dosa itu. Ini sudut pandang yang jauh berbeda antara Islam dengan Kristen. Di Islam, kamu harus membersihkan diri kamu sendiri untuk ketemu Tuhan. Di Kristen, Tuhan tahu kamu tidak mampu membersihkan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, Dia datang untuk membersihkan kamu. Nah, hal lain yang ingin saya soroti adalah ajaran tauhid yang tadi dikatakan Firanda. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Dampaknya adalah berbuat baik bagi sesama manusia tidak dianggap sebagai berbuat baik kepada Tuhan. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Tuhan di Kristen tidak segitu arogan dan narsistik sampai tidak mau disamakan sama sekali dengan makhluk. Tuhan di Kristen adalah Tuhan rendah hati yang ingin hidup bersama dengan makhluk ciptaannya. Bahkan di dalam ajaran Yesus, berbuat baik kepada sesama manusia dianggap sebagai bukti orang itu berbuat baik kepada Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20 bahkan berkata, "Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jadi sebenarnya siapa yang dikasihi oleh orang yang ngaku mengasihi Allah tetapi membenci manusia? Sebenarnya dia cuma mengasihi dirinya sendiri. Tapi untuk menutupi keegoisannya itu, dia ngaku-ngaku mengasihi Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 36-40, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi hukum sesama manusia itu adalah sama dengan hukum mengasihi Tuhan. Bedanya cuma urutannya aja. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah perkataan Yesus di dalam Matius 25 ayat 35-40. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Apa yang menarik dari ayat ini? Yang menarik adalah perkataan Yesus ini dikutip oleh Allah di dalam hadis. Salah satunya ada di hadis Muslimi 2569. "Wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu, sedang engkau penguasa alam semesta?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ketahuilah, apakah kamu tidak peduli terhadap seorang hambaku, yakni si Fulan? Ia telah datang meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya kamu mau memberinya makan,
maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Jadi, di Alkitab Kristen, yang berkata seperti itu adalah Yesus. Sedangkan di hadis Islam, yang berkata seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Yesus adalah Allah? Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita ini? Yang pertama, ada banyak kemiripan antara Islam dan Kristen jika dilihat sepintas. Misalnya, waria bisa masuk surga, tetapi isi dalamnya jauh berbeda. Yang kedua, jelas Kristen ada lebih dulu daripada Islam. Banyak doktrin Kristen yang dicuri oleh Islam. Mungkin ada Muslim yang berkata, "Oh, itu bukan dicuri, Islam itu penerus Kristen." Tetapi masalahnya ada banyak yang diambil oleh Islam lalu disembunyikan supaya nggak ketahuan. Di antaranya doktrin penebusan dosa. Islam bisa masuk surga karena dosa-dosanya ditebus oleh Yahudi dan Nasrani. Lalu perkataan Yesus yang dijadikan perkataan Allah. Kedua hal ini disembunyikan oleh para ulama karena doktrin penebusan dosa dan doktrin mengasihi manusia sama dengan mengasihi Allah yang sudah dicurinya itu terlalu Kristen. Nah, pertanyaannya adalah, untuk apa kamu beragama Islam? Silahkan direnungkan. Semakin kamu renungkan, semakin kamu tidak menemukan alasan untuk apa beragama Islam. Dan semakin kamu renungkan, semakin kamu ingin keluar dari Islam. Kamu akan menemukan bahwa lebih baik kamu beragama Kristen. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi. Batang leher menjadi penalti. Semua orang kamu larang, kamu sendiri membangkang. Kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka? Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sebenarnya apa yang kau sembah? Gembira lihat orang lain susah, hatimu penuh dengan amarah. Susah lihat orang lain gembira, hanya mikir menang kalah. Tak peduli benar salah, kamu kira itu ibadah, tapi itu hanya musibah. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah